Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok B akan menjelaskan dari video ini tentang plot-plot dari data kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Losor Genitis Hamengku Bintang dengan NIM 103 112 400 116. Perkenalkan, nama saya Nurul Muta Alia, NIM-nya 103 112 400 122. Perkenalkan, nama saya Sunadun Mukarobin dengan NIM 1031124002881. Dan perkenalkan, saya Dika Erlangga dengan NIM 1031124000096. Korelasi dan visualisasi data multidimensi. Korelasi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua atau lebih variabel itu saling berhubungan. Korelasi dapat positif atau kedua variabel meningkat bersama, atau negatif salah satu variabel meningkat dan yang lainnya menurun, atau tidak ada korelasi sama sekali. Visualisasi data multidimensi adalah teknik untuk menggambarkan data dengan banyak variabel secara grafis. Tujuannya itu untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar variabel, sering menggunakan metode seperti heatmap, PCA, atau scatterplot, atau data berdimensi tinggi. Yang pertama, kita menggunakan cabai dataset yang menggunakan sampel dari dua jenis cabai yang berbeda, yaitu cabai rawit dan cabai keriting. Dengan variabel ada lebar batang, lalu tinggi batang, lebar daun, dan panjang daun. Untuk kepalanya sendiri seperti ini, seperti di samping ini. Lalu yang kedua ada summary. Kita langsung aja ke kesimpulan dari summary tersebut. Yang pertama adalah lebar batang. Interpretasinya itu menunjukkan bahwa sebagian besar batang cabai memiliki lebar antara 1,488 sampai 1,760 dengan rata-rata 1,623. Lalu untuk yang kedua, tinggi batang, yaitu interpretasinya tinggi batang cabai bervariasi dari 10 hingga 70,10 hingga 99,99 dengan rata-rata 83,99. Lalu untuk lebar daun sendiri, interpretasinya lebar daun relatif seragam dengan rentang dari 4,8 hingga 5,99. Panjang daun, interpretasinya panjang daun berkisar antara 8,41 hingga 9,49 dengan distribusi yang cukup seragam. Untuk analisis tambahannya sendiri, satu, data bersifat karakter atau yang menunjukkan ini mungkin kategorisasinya itu jenis cabai. Lalu dua, semua ukuran menunjukkan distribusi yang cukup normal karena nilainya dan median yang berdekatan. Lalu yang ketiga, variasi terbesar terlihat pada tingginya. Tinggi batang dengan rentang 7,10 sampai 99,99. Dan yang terakhir, variasi terkecil pada lebar batang, yaitu pada rentang 1,300 sampai 2000. Saya akan menjelaskan sebuah plot, yaitu pie chart seperti yang di samping saya. Di sini kita bisa mengidentifikasi spesiesnya, yaitu kita memanggil spesies dari data yang saya masukkan, yaitu cabai. Cabainya ada spesies rawit dan keriting. Yang berwarna merah itu yaitu cabai keriting, dan berwarna biru itu cabai rawit. Kita jadi mengetahui ya, spesies apa aja yang ada di data tersebut. Lalu kita lanjut ke plot kedua, yaitu ada korelasi. Kita dapat mengetahui korelasi antara panjang daun dan panjang daun, panjang daun dan lebar daun, panjang daun dan panjang batang, terus lebar batang dan panjang daun. Seperti gambar yang di samping saya, kita dapat mengetahui sebuah korelasi itu positif atau tidak. Seperti yang dilihat, panjang daun dengan panjang daun pasti selalu positif karena korelasi itu kalau dia sama dirinya sendiri pasti positif, positifnya pasti satu. Terus sementara di gambar ini kita tuh melihat yaitu panjang daun dengan lebar daun itu positif, tapi positifnya nggak positif satu, tetapi di atas nol karena dia positif, jadi warnanya berwarna biru. Terus dan yang lainnya juga seperti itu, yaitu lebar daun dan lebar daun pasti biru gelap, dan lebar daun dengan batang daun pasti biru yang menghasilkan 0,1 mungkin seperti gambar yang ada di sini. Oke, itu aja plot dari 1 dan 2. Oke, di sini saya akan memperlihatkan gambar analisis histogram diagonal pada lebar batang 1,3 sampai 2
dan distribusi mendekati normal. Puncak di sekitar 1,6 sampai 1,7 menunjukkan variasi yang seimbang. B. Tinggi batang 70 sampai 100, distribusi cenderung normal. Puncak di sekitar 85 sampai 90 menunjukkan variabilitas yang cukup besar. C. Lebar daun 4,8 sampai 6, distribusi sedikit miring ke kanan, right sampai sedikit. Konsentrasi data di sekitar 5 sampai 5,4, beberapa outlier di bagian kanan. Ada D. Panjang daun 8,4 sampai 9,4, distribusi relatif normal. Puncak di sekitar 8,8 sampai 9 menunjukkan variasi yang moderat. Dan untuk analisis quarter plot dan korelasi, ada A. Lebar batang dengan variabel lain dengan tinggi batang R 0,50, korelasi positif moderat. Dengan lebar daun R 0,59, korelasi positif moderat. Dengan panjang daun R sama dengan 0,51, korelasi positif moderat. Ada B. Tinggi batang dengan variabel lain dengan lebar daun R sama dengan 0,5, korelasi positif moderat. Dengan panjang daun R sama dengan 0,51, korelasi positif moderat. Ada C. Lebar daun dengan panjang daun korelasi R 0,57, positif moderat. Dan ada analisis histogram diagonal. A. Ada lebar batang 1,3 sampai 2, distribusi mendekati normal. Puncak di sekitar 1,6 sampai 1,7 menunjukkan variasi yang seimbang. Ada B. Tinggi batang 70 sampai 100, distribusi cenderung normal. Puncak di sekitar 85,90 menunjukkan variabilitas yang cukup besar. Ada C. Lebar daun 4,8 sampai 6, distribusi sedikit miring ke kanan. Konsentrasi data di sekitar 5,54, beberapa outlier di bagian kanan. Ada D. Panjang daun 8,4 sampai 9,4, distribusi relatif normal. Puncak di sekitar 8,89 sampai 9 menunjukkan variasi yang moderat. Ada pola scatter plot. Semua scatter plot menunjukkan pola linear positif. Elips kepercayaan convergence elips menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Titik merah di tengah menunjukkan nilai rata-rata. Garis merah menunjukkan trend linear. Semua karakteristik morfologi menunjukkan korelasi positif moderat. Distribusi data umumnya normal atau mendekati normal. Hubungan antar variabel bersifat linear. Variabilitas data cukup seimbang untuk semua karakteristik. Dan ada analisis scatter plot dan korelasi. Ada A. Lebar batang dan variabel lain dengan tinggi batang R 0,50, korelasi positif moderat. Dengan lebar daun R 0,59, korelasi positif moderat. Dengan panjang daun R 0,51, korelasi positif moderat. Ada B. Tinggi batang dan variabel lain dengan lebar daun R 0,54, korelasi positif moderat. Dengan panjang daun R sama dengan 0,51, korelasi positif moderat. Ada C. Lebar daun dengan panjang daun, korelasi R 0,57, positif moderat. Dan ada analisis histogram diagonal. Ada A. Lebar batang 1,3 sampai 2, distribusi mendekati normal. Puncak di sekitar 1,6 sampai 1,7 menunjukkan variasi yang seimbang. Dan ada B. Tinggi batang 70 sampai 100, distribusi cenderung normal. Puncak di sekitar 85 sampai 90 menunjukkan variabilitas yang cukup besar. Dan ada C. Lebar daun 4,8 sampai 6, distribusi sedikit miring ke kanan, right width. Konsentrasi data di sekitar 5 sampai 5,4, beberapa outlier di bagian kanan. Ada panjang daun 8,4 sampai 9,4, distribusi relatif normal. Puncak di sekitar 8,8 9,0 menunjukkan variasi yang moderat. Dan yang terakhir ada pola scatter plot. Semua scatter plot menunjukkan pola linear positif. Elips kepercayaan convergence elips menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Titik merah di tengah menunjukkan nilai rata-rata. Garis merah menunjukkan trend linear. Semua karakteristik morfologi menunjukkan korelasi positif moderat. Distribusi data umumnya normal atau mendekati normal. Hubungan antar variabel bersifat linear. Variabilitas data cukup seimbang untuk semua karakteristik. Dan di sini ada box plot lebar daun, box plot panjang daun, box plot lebar batang, dan box plot tinggi batang. Untuk kesimpulan, gambar di sini kesimpulan umum secara konsisten. Kelompok karitim memiliki ukuran yang lebih besar dalam semua parameter yang diukur. Variasi sebaran data pada kelompok karitim umumnya lebih besar dibanding rawit. Kedua, kelompok menunjukkan perbedaan karakteristik morfologi yang jelas. Tidak terlihat adanya outliers yang ekstrim pada keempat parameter yang diukur. Kemudian lanjut pada
histogram. Di sini saya punya 3 histogram. Yang pertama yaitu tinggi batang, kemudian panjang daun, dan juga lebar daun. Berdasarkan keempat variabel, kesimpulan yang dapat diambil yaitu ketika parameter menunjukkan distribusi yang tidak normal. Data tinggi batang dan lebar daun menunjukkan pola bimodal yang mungkin menunjukkan hanya 2 kelompok berbeda, seperti yang terlihat pada box sebelumnya, keriting dan juga rawit. Panjang daun memiliki distribusi yang miring ke kanan. Terdapat variasi yang cukup besar dalam semua parameter yang diukur. Kemudian garis hijau pada histogram panjang lebar daun membantu memvisualisasikan pola distribusi data secara lebih halus. Lanjut pada histogram box plot. Di sini saya memiliki 4 variabel untuk histogram box plot. Yang pertama tinggi batang, kemudian lebar batang, lebar daun, dan juga panjang daun. Salah satu contoh analisisnya untuk tinggi batang. Rentang data ada di 60 sampai 110 cm. Box plot menunjukkan median sekitar di 85 cm. Distribusinya bimodal dengan puncak pertama sekitar 70 sampai 75 cm. Puncak tertinggi ada di sekitar 85 cm. Kurva densitas menunjukkan pola tidak normal. Kemudian data cenderung menyebar merata di beberapa interval. IQR atau kotak hijau berada di sekitar 80 sampai 90 cm. Kesimpulan untuk keempat histogram box plot tersebut yaitu semua parameter menunjukkan distribusi yang tidak normal. Ada indikasi kuat bahwa adanya 2 kelompok berbeda memungkinkan varietas keriting dan juga rawit. Variabilitas tertinggi terlihat pada tinggi batang dan juga panjang daun. Setelah itu, ada beberapa parameter menunjukkan adanya outlier. Kombinasi histogram dan juga box plot memberikan pemahaman komprehensif tentang distribusi data, tendensi sentral, sebaran data, dan juga outlier pada bimodal ataupun Skewness. Dari keseluruhan analisis box plot, histogram maupun yang lainnya dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menganalisis karakteristik morfologi dari 2 varietas cabai, yaitu cabai keriting dan juga cabai rawit. Data yang dikumpulkan mencakup 4 parameter utama, yaitu lebar batang, tinggi batang, lebar daun, dan juga panjang daun. Pengambilan sampel menunjukkan distribusi yang hampir seimbang antara kedua varietas, memberikan dasar yang baik untuk perbandingan. Hasil analisis menunjukkan perbedaan morfologi yang signifikan antara kedua varietas. Cabai keriting secara konsisten mengambil dimensi yang lebih besar dan lebih tebal, serta daun yang lebih panjang. Di sisi lain, cabai rawit memiliki struktur yang lebih kompak dengan batang yang lebih pendek. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan positif moderat antara semua parameter yang diukur, dengan koefisien korelasi berkisar antara 0,5 sampai 0,59. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada suatu karakteristik morfologi cenderung diikuti dengan peningkatan pada karakteristik lainnya, menunjukkan ada pertumbuhan yang proporsional pada kedua varietas cabai. Distribusi data menunjukkan pola yang sangat menarik, dengan beberapa parameter memperlihatkan distribusi bimodal yang mencerminkan perbedaan karakteristik antara kedua varietas. Variabilitas terbesar ditemukan pada tinggi batang dengan rentang 70,1 hingga 99,99 cm. Sementara itu, lebar batang menunjukkan varietas yang lebih kecil, di antara 1.300 sampai 2.000 mm. Cabai keriting umumnya menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi dalam semua parameter dibandingkan dengan cabai rawit yang mungkin mengindikasikan fleksibilitas adaptif yang lebih besar. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.